Mbak Mila, Iya, ini Ibu. kayaknya kita langsung aja nanti ya. Baik, Ibu. Ya, nggak perlu lagu ini ya, nggak perlu lagu Indonesia Raya mungkin ya. Baik. Jadi nanti langsung saya mungkin membuka sebentar, baru setelah itu langsung ke Prof. Cici, nanti akan ada diskusi gitu aja ya. Baik, Ibu. Sampaikan acaranya ya. Ya Allah. Enggak digigit, dia apa pakai tangannya. Tuh, Bu Erna tuh ada dia selalu. Oke. Nah. Monggo dimulai. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu, kita akan memulai acara pada pagi hari ini. Dan sebelumnya kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat menggunakan background yang telah disediakan, yang telah kami kirim melalui chatroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Rektor UPN Veteran Jakarta, yang kami hormati Sekretaris Ditjen Dikti Kemendikbudristek sekaligus Dewan Pengawas UPN Veteran Jakarta, Prof. Cici Sri Cahyandari, para wakil rektor, para dekan KLPPM, serta Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Selamat datang dalam acara pendampingan penyusunan proposal matching fund pada hari ini, Minggu 13 Maret 2022. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya lah kita dapat mengikuti acara pada pagi menuju siang hari ini. Baik Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Mila Amalia Rahman yang akan memandu acara pada siang hari ini. Dan demi kelancaran acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa berdasarkan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Baik, acara selanjutnya dengan hormat kami mohon kesediaannya kepada Ibu Rektor untuk dapat memberikan sambutan terkait acara pendampingan penyusunan proposal matching fund kepada Ibu Rektor. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mila yang sama-sama kita hormati Prof. Cici selaku Dewas. Karena katanya kalau selaku Sesdirjen nanti harus keliling ke semua perguruan tinggi. Jadi ini khusus sebagai selaku Ketua Dewas, Bapak Ibu di sini saya melihat hadir Bapak Ibu Warek, Bapak Ibu Dekan, serta seluruh Bapak Ibu, Bu, ini juga ada Ketua Lembaga, Bapak Ibu selaku pengusul proposal untuk matching fund. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, terima kasih nih Prof. Aduh luar biasa hari Minggu, Prof masih karena memang waktunya kayaknya cuma ada hari Minggu ini. Kalau hari biasa malah nggak bisa ya. Terima kasih atas kehadirannya. Nah Bapak Ibu, kehadiran Prof. Cici ini kan sudah disampaikan ya ketika pertemuan, karena UPN ini sepertinya kita baru bergerak nih matching fund, dan alhamdulillah cukup banyak proposal dari masing-masing fakultas, tetapi mungkin kita belum punya banyak pengalaman. Jadi Prof. Cici, arahan pada hari ini saya pikir ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi Prof, memang kami minta seluruh timnya hadir, supaya barangkali karena pedomannya juga sudah ada, sehingga teman-teman sudah punya arah yang jelas ketika nanti dari arahan Prof. Cici bisa mungkin perlu dilakukan revisi, menyesuaikan arahan, juga menyesuaikan dengan buku pedoman. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu dalam pertemuan ini nanti Bapak Ibu segera dapat mengupload ya setelah selesai pertemuan, karena mungkin batas waktunya juga tidak lama. Prof, hari ini dilaporkan bahwa dari laporan PIC Matching Fund, proposal yang sudah terdaftar ke LPPM sebelum ada buku pedoman yang baru itu sudah 23. Tetapi sekarang ditarik kembali karena ternyata memang ada hal-hal yang perlu dirubah. Dan hari ini yang akan dibahas, mungkin ini tergantung dari Prof, kita menyediakan ada 3 proposal. Kalau misalkan Prof waktunya hanya ada 2 proposal juga tidak apa-apa. Paling penting Bapak Ibu kita tentunya sudah bisa menangkap mungkin ya seperti apa pola dari matching fund itu sendiri. Demikian sekali lagi terima kasih Prof atas kesediaannya. Teman-teman mari kita ikuti acara ini dengan maksimal. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Baik, acara selanjutnya langsung saja kita ke acara inti, yaitu pemberian materi dan pendampingan penyusunan proposal matching fund yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Prof. Cici Sri Cahyandari selaku Dewan Pengawas UPN Veteran Jakarta. Kepada Prof. Cici kami silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini, walaupun hari Minggu gitu ya, kita bisa paling tidak memberikan kontribusi dan berkinerja dan berkarya untuk institusi maupun sebenarnya juga untuk kementerian. Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi hari ini sebenarnya saya sudah sempat, karena memang proposal baru saya terima tadi ya dari sekretaris saya gitu kan, ada 3 proposal. Saya sudah skimming dari 2 proposal yang sudah ada. Menurut saya proposalnya sangat prospektif, tetapi saya ingin mengingatkan beberapa hal. Sebentar saya share ini dulu. Oke. Jadi dari aspek ini mungkin yang perlu diperhatikan secara umum dulu ya, nanti saya review satu persatu. Jadi yang pertama saya melihat kalau kemudian kita lihat rumusan masalah dari proposal yang ada, latar belakangnya sudah oke, problem statement-nya sudah oke, tujuannya sudah oke. Nah, beberapa rasional atau urgensinya ini yang perlu penajaman. Nah, kemudian saya melihat bahwa kalau kemudian dari yang proposal yang ada, ini adalah solusi inovasi yang ditawarkan, keunggulan dan keunikan dari karya reka cipta Anda. Nah, ini ada di karya reka cipta Anda, itu ada yang beberapa dari 2 itu ada yang belum eksplisit, gitu ya.
Walaupun program secara keseluruhan itu sudah bagus, tetapi belum eksplisit. Nanti saya lihatkan beberapa yang ada. Nah, kemudian ini sudah ada uraikan gambarannya, sudah bagus. Menurut saya ini is okay, tetapi ini tadi ada beberapa area yang ada. Nah, kemudian yang kedua, peta jalan. Nah, yang kita harapkan ini adalah jelaskan tahapan kegiatan pengembangan program yang sudah ada. Oke. Program yang sudah ada ini ada 2, Bapak Ibu bisa pendekatan mulai dari justru yang utama adalah yang dari perguruan tinggi dan juga dari mitra. Nah, dari mitra. Nah, contoh yang tadi misalnya hidroponik begitu. Ini yang dari mitra clear banget. Itu sangat bagus. Makanya menurut saya itu sangat prospektif. Yang sedang dan akan dilaksanakan. Tetapi justru kelemahannya adalah pada yang ini. Karena apa? Pengembangan yang sudah dan sedang itu belum ada. Tetapi yang sudah ada hanya yang akan. Nah, ini yang sebenarnya justru menjadi titik krusial. Harusnya kita bisa menunjukkan bahwa kita ini punya modalitas rekam jejak yang bagus untuk aspek ini. Gitu ya. Jadi ini mohon ini pendekatannya. Pengusul dapat memberikan informasi rinci terkait yang sudah dilaksanakan dan menjelaskan pentingnya keberlanjutan program ini. Nah, kemanfaatannya sudah sangat tinggi, tetapi ini yang tampaknya belum. Begitu ya. Tadi yang untuk nanti kita lihat satu persatu. Paling tidak saya memberi gambaran umum dulu, aspek-aspek yang menjadi titik krusial yang sudah saya identifikasi melalui skimming dari proposal yang ada, begitu saya melihat ada area yang clear belum ada di sana, gitu ya. Kemudian metode pendekatan dan pelaksanaan, ini ya. Kalau ini saya lihat semua sudah on the right track, artinya clear apa yang dilakukan dulu, kemudian berikutnya apa, begitu ya. Namun demikian, saya sih berharap kalau kemudian pada metode ini bisa dilakukan, itu bisa dipetakan pada tahapan ini, itu diuraikan lebih jelas. Kita melakukan apa, mitra melakukan apa. Kemudian mahasiswa itu nanti apa yang dikerjakan. Nah, itu yang belum. Nah, jika itu sudah clear, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu tahapannya, tetapi belum tertuang di dalam metode sini. Ini ya. Karena ini, di mana letak mulai mahasiswa mulai terlibat itu di step yang mana, di tahapan yang mana. Nah, itu saya belum lihat. Gitu ya. Atau mungkin ada yang slip ya, karena paling tidak dari skimming 2 proposal itu, ini masih belum nampak secara clear. Walaupun mahasiswanya itu kemudian ada di daftar yang di bawah, kalau mahasiswanya. Terus yang kedua, saya juga belum bisa mengidentifikasi misalnya dari awal itu keterlibatan mitra sama nanti pelaksana itu gitu kan. Dia dari prodi apa saja, apakah hanya satu prodi ataukah kemudian melibatkan prodi yang lain. Gitu ya. Ini yang artinya tahapan yang ini sampai pada pelaksanaan program, aktivitas, setiap aktivitas ini nanti luarannya apa, kemudian di mana letak posisi mahasiswa mulai terlibat, dan akan lebih bagus apabila keterlibatan mahasiswa itu misalnya pada saat tahapan ini, mahasiswa itu akan bekerjanya apa? Off campus ataukah on campus? Nah, pada saat di on campus, apa yang dilakukan, kemudian dia off campus, apa yang dilakukan. Yang kedua juga, saya belum melihat bahwa peran mitra ini juga dapat kita tarik ke dalam untuk bisa nanti memperkaya muatan-muatan pembelajaran yang ada di kita. Nggak tahu apakah di mitra ini bisa memberikan materi pembelajaran pada 1 atau 2 topik pada mata kuliah tertentu yang relevan. Nah, itu saya belum lihat. Gitu ya. Nah, penjelasan mengenai mitra, rekam jejak, saya melihat ini foto-foto, tetapi yang untuk hidroponik itu menurut saya sudah clear ya, tahapannya ini sudah bagus. Nah, yang untuk perahu itu, yang PT Samudra itu yang saya belum
melihat sejauh mana kemudian rekam jejaknya serta rekam jejak kerja sama dosen. Kalau dosennya sih saya kira masih ini ya, masih oke yang saya lihat dari sisi itu. Itu yang sebenarnya poin-poin penting yang perlu kita tuangkan di dalam proposal. Nah, saya stop share dulu. Nah, sampai di sini saya kira Bapak Ibu sudah bisa melihat sendiri ya, kira-kira, oh punya saya belum ada ini loh, oh yang ini sudah ada, begitu ya. Nah, sekarang saya mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum saya mereview satu proposal dulu. Sudah jelas? Clear ya? Jadi mohon berdasarkan itu Bapak Ibu bisa mengidentifikasi dari ininya masing-masing. Gitu ya. Saya coba kasih contoh satu. Oke, kelihatan ya? Oke. Nah, ini adalah greenhouse hidroponik sebagai pilot inkubator ekonomi kerakyatan menuju kedaulatan pangan. Ini sangat bagus. Menurut saya judulnya sudah sangat ikonik ya. Menurut saya ini sangat prospek dari judulnya orang pasti sudah akan tertarik. Nah, ini kemudian penanggung jawab, ketua pelaksana sudah oke, jumlah mahasiswa. Nah, ini jumlah mahasiswa yang terlibat 3 ini tidak rasional, sangat minim. Jadi ini minimum harus 10 mahasiswa. Gitu ya. Jadi kalau di sini saya tidak tahu di UPN ini yang ngajukan prodi apa ya? Mohon maaf, saya malah nggak sampai tahu. Ekonomi ya? Ekonomi, Prof. Ya. Prodi ekonomi. Nah, apakah tidak memungkinkan di UPN ada prodi yang basisnya biologi atau apa gitu? Belum biologi. Nggak ada kalau biologi ya. Kalau pertanian kan nggak ada ya? Nggak ada, Prof. Nah, tapi paling tidak ini bisa, walaupun dosen ini kan ini perpaduan antara ekonomi kerakyatan yang itu sebenarnya kan untuk meningkatkan perekonomian rakyat di situ, kan juga ada pendekatan keilmuan yang hidroponiknya, walaupun sudah ada CV apa tadi itu ya yang punya hidroponik itu. Mungkin kalau kemudian dilihat ini bisa ditambah, bisa saja walaupun dosen biologinya tidak terlibat, kita toh bisa memberikan kesempatan kepada prodi lain yang relevan untuk ikut terlibat di sini. Jadi biologi kan bisa dari aspek hidroponiknya begitu loh. Sementara teman-teman mahasiswa yang dari ekonomi dari aspek manajemen dan perekonomiannya. Bu Dian ada enggak? Hadir, Prof. Nah, bagaimana jika seperti itu, Bu Dian? Begini, Prof, izin menjelaskan, Prof Cici. Jadi ini adalah proposal dari mahasiswa magister manajemen. Jadi mereka memang yang dilakukan selama ini adalah mereka teknologi tentang hidroponik adalah mereka kembangkan selama ini begitu loh, Prof. Mereka terlibat di situ. Nah, sehingga apakah bisa mahasiswa manajemen ini sebagai apa ya, yang mewakili bahwa mereka memiliki kemampuan tentang teknologi tersebut begitu. Nah, itu yang menurut saya, karena apalagi manajemen, tetapi ini harusnya memang pengusulnya itu adalah dosennya, Bu. Nah, iya. Dosennya harus memang punya rekam jejak. Nah, mahasiswa yang manajemen itu bisa mungkin menjadi anggota peneliti. Iya. Karena kan dia dari ini ya, artinya kan prodi S2. Jadi dia sebagai anggota peneliti. Nah, tetap harus melibatkan mahasiswa ini. Nah, oleh karena itu kenapa saya mengatakan ini rekam jejaknya belum terlihat. Artinya roadmap awalnya itu seperti apa? Bayangan saya, mohon maaf ini Bu Dian, pendekatannya. Kalau yang tadi CV-nya itu kan sudah clear ya, yang CV apa gitu ya. Betul. Harusnya dari sisi Bu Dian ini kan harus berbasis pada track record gitu ya. Roadmap risetnya Bu Dian. Walaupun pendekatannya tidak pada teknologi hidroponik, bisa nggak misalnya kita coba arahkan bahwa Bu Dian itu punya pengalaman untuk kemudian melakukan
riset-riset terkait dengan manajemen apa inkubator atau kayak ini, ada nggak di sana? Nah ini kan saya saja sepintas sudah melihat feeling seperti saya katakan. Ini track record-nya belum, roadmap-nya nggak jelas, hanya yang akan. Sementara yang sebelumnya kan tidak ada. Nah karena ini tadi, karena ini asalnya adalah dari mahasiswa. Betul. Nah oleh karena itu kita bisa mencoba mencari angle yang lain, karena menurut saya ini bagus gitu ya. Tapi angle-nya bagaimana memperkuat roadmap riset yang dilakukan oleh Budian. Karena mahasiswa ini kan bukan dosen UPN ya. Mahasiswa, iya bukan, Prof. Ya, kan ini kan pengalaman dia saja kan. Nah, sekarang gimana caranya kita mengemas bahwa ini juga menjadi bagian dari kepakaran walaupun tidak real, Budian tidak di teknologinya. Karena juga agak aneh ya kalau manajemen kemudian ke arah teknologinya, tetapi kan harusnya dia lebih ke arah bagaimana pengelolaan manajemen itu supaya nanti inkubator bisnis ini bisa sustain, bisa prospek menghasilkan sesuatu kan gitu ya. Oke. Izin Prof, jadi ya. Bisa ditonjolkan pengalaman untuk selama ini pengembangan bisnis ke yang lain bagaimana begitu ya? Lebih ke ekonomi sehingga nanti itu bisa ya, betul. Oh, iya. Jadi nanti itu bisa diterapkan di sini gitu loh maksud saya Budian. Ini kan yang ini roadmap saya bagus kan? Oh ya, roadmap bengkel mimpi apa? Ini CV ya, saya tidak tahu ini. Ya, CV. Ini kan sudah clear banget gitu kan. Ini menurut saya bagus. Nah, tapi begitu saya melihat ini, pertama ini saya pikir roadmap pengusul, ternyata oh ini roadmap hidroganik bengkel mimpi. Berarti ini kan mitra. Nah, begitu kita lihat di sini, ini loss terus-terusan. Ini bukan, terus saya melihat juga kan ininya masih diskusi program, ini bukan roadmap, tapi itu mekanisme. Nah, ini roadmap greenhouse hidroganik, ini kan baru langsung 2022. Ini rencananya diterapkannya di satu perkampungan gitu Kak? Iya, betul, Bro. Nah, sekarang perkampungan itu sudah punya track record apa sebelumnya? Jadi perkampungan itu pertaniannya selama ini masih mengandalkan konvensional, curah hujan dan lain-lain, sehingga kami datang untuk menyelesaikan problem mereka, bagaimana untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan menggandeng bengkel mimpi, begitu Prof ceritanya. Oke, kalau seperti itu kan sebenarnya itu sudah dituangkan di atas ya, bahwa mereka masih konvensional, itu ada nggak ya di atas? Ada, sudah Prof. Ada, ya. Nah, oleh karena itu kenapa menggandeng itu? Karena dasarnya adalah kepakaran yang sudah ada di FEB ini. Maka di sini ini kan sebentar. Kalau di sini ini kan rencana yang akan dilakukan gitu kan ya. Betul. Jadi ke depan. Nah, padahal kan kita minta apa yang sudah Pusat Penelitian Pertanian Organik Berbasis. Nah, gimana Budian harus bisa nyambungkan dari tahapan yang ini 2021 yang ada di sana dengan kepakaran Budian di dalam membina misalnya atau pengelolaan bisnis yang ada di UMKM ataukah kelompok usaha perkampungan itu ada nggak di sana. Nah, dari situ disebutkan bahwa ini adalah peluang teknologi yang bisa ditanamkan di perkampungan tersebut. Betul kan? Betul. Nah, kenapa? Nah, perkampungan tersebut itu kondisi sebelumnya gambarkan di dalam roadmap bahwa ini pertaniannya masih konvensional. Padahal sebenarnya dia sangat potensial kan untuk ke arah sana, gitu kan. Di sisi lain, Budian dengan tim risetnya itu sudah punya pengalaman di dalam melakukan pembinaan atau pengelolaan bisnis-bisnis inkubator, gitu kan. Itu. Nah, dari situ maka akan masuk bahwa ini akan membantu. Jadi sebenarnya kelompok tani ini itu adalah sasaran penerima manfaat, harusnya begitu kan? Iya. Gitu kan? Nah, kolaborasinya itu adalah Budian dengan pemerintah daerahnya ya, pemerintah desanya ya. Betul. Pemerintah desa dan juga CV hidro ini bengkel mimpi ini, gitu kan ya? Iya. Nah, itu uraikan peranannya ada di mana? Nah, saya kan belum melihat di sini toh, memang belum ada kan ya?
Jadi mitra yang ingin dibantu itu adalah pemerintah desanya, Prof. Nah, kalau pemerintah desanya berarti pendanaannya tidak boleh dari pemerintah desanya. Ini mitra pendananya nanti dari mana? Oh. Kan kini dana padanan. Iya. Berarti kan harus ada dana dari mitra dan harus ada dana dari Dikti, bukan dari PT ya. Nah, yang satu itu salah juga. Pendanaannya kok dari MF dan PT. PT tidak, justru kita itu tidak memerlukan dana dari PT yang MF ini. Dananya itu adalah dari mitra dan dari Dikti. PT itu nanti yang kemudian menyumbangkan reka ciptanya gitu loh maksud saya. Ini yang ini karena bisa nggak diatur? Menurut saya sih angle-nya yang harus kita ubah gitu kan. Jadi ini juga proyeknya ini terus nggak bisa seperti itu karena ini adalah reka cipta dari insan Dikti, jadi dosen. Bisa nggak dikemas seperti itu, Bu? Tapi ini menurut saya bagus, konsepnya sangat bagus. Cuman saya belum melihat angle-nya kapasitas SDM yang ada di UPN Veteran Jakarta ini untuk kemudian berkontribusi melaksanakan program ini. Belum ada. Prof, izin. Tadi pemerintah daerah kan memang mitra kami, memang kami akan masukkan di situ mungkin in kind-nya, Prof. Jadi selama ini lahan pertaniannya berapa hektar kami masukkan itu bisa ya, Prof ya? Bisa. Jadi tapi memang itu kan masih harus dirupiahkan kan? Iya, betul. Gitu kan? Nah ini saya lihat kan roadmap ini belum tampak. Ya. Bisa ini kan ya Bu Dian, kira-kira nanti mengemas angle-nya seperti apa? Ya. Jadi karena judulnya adalah inkubator ekonomi, kita sajikan saja lebih bobotnya adalah di pengalaman membina UMKM atau pembina kelompok masyarakat. Betul. Dalam hal ini karena kebutuhannya adalah teknologi pertanian, kami menggandeng lagi Benjamin. Nah, itu dia, good. Oh ya. Itu yang harusnya tampak di sini. Ya. Siap, Prof. Itu ya. Oke. Sudah clear ya? Clear. Tahapannya sih menurut saya oke, fase Nah, menurut saya kalau dalam hal ini kalau metode pelaksanaan penyiapan lahan secara administratif ini melakukan greenhouse hydro ini dengan modul ini pelaksanaan program. Nah, ini kan hanya pembagian tugas seperti ini. Bayangan saya begini. Ini gambarannya, kan ini tahun berapa nih? 2022. 2022 itu yang mana yang akan dilakukan dari A sampai E ini, Bu Dian? Ini, Prof, sampai teknologi hidroorganik ini berjalan dan petani itu memindahkan dari konvensional ke hidroponik ini, greenhouse ini gitu, Prof. Ini ya sampai tahap yang mana dari sini? Sampai tahap A sampai F ini, A sampai E ini yang mana? Sampai tahap ke yang F tadi, Prof. Yang F kan? Ya. Sampai F nanti F. Prof. Sampai yang terakhir yang sampai E kan? Ya. Oke, berarti good. Menurut saya ini, nah dari sinilah kemudian nanti tolong disampaikan di sini. Jadi di sini fase implementasi ini, keterlibatan mitra di mana, kemudian mahasiswa itu nanti melakukan apa, uraikan secara ini. Sehingga kita nanti akan tahu, oh ini benar ya, dilakukannya itu memang benar-benar gotong royong. Dari sisi UPN seperti apa, mahasiswa nanti bagaimana. Ini ya. Kalau kemudian ini dibangun beberapa modul hidroganik, ini sebenarnya Nah, kemudian bisa saya menggandeng juga dosen, walaupun pengusulnya dia ketua pengusulnya, tapi harusnya menggandeng dosen dari mana ini yang cocok seperti ini, apakah dari sipil apa arsitektur ya yang kayak seperti ini, saya kurang tahu,
Ataukah kemudian dari juga di sini digitalisasi kan teman-teman dari teknologi informasi kan bisa. Karena kemudian Budian hanya mengandalkan orang manajemen saja, kan tidak pada posisi bisa melakukan ini. Iya. Jadi ditambah menurut saya. Pak pengusul itu tidak ada batasan kan? Peneliti kan nggak ada batasan. Oh iya. Gitu ya. Baik. Nah, baik, Prof. ini penanaman sama ini kan kita menggandeng. Di sini sebenarnya ini ya penanaman hortikultur dan budidaya ikan setempat. Nah, ini mahasiswa biologi kan bisa masuk di sini, apalagi ini pupuk organik gitu ya. Mahasiswa kimia kan bisa masuk. Ya. Ditawarkan ke situ. Jadi mahasiswa yang terlibat, semakin banyak mahasiswa yang terlibat, nilai anunya semakin tinggi untuk matching fund ini gitu loh. Ya. Ya, ya, Prof. Jadi ini ada mahasiswa biologi. Kimia punya nggak di sana? Saya nggak tahu. Tidak ada, Prof. Bisa nggak ya? Dari FT bisa nggak ya? Pak Dekan FT? FT ada apa FT di sana? Pak Dekan FT? Teknik industri mohon izin Ibu. Oke. Sistem informasi, oke. Yang ini kalau teknik industri memang lebih pada manajemen ya. Kalau di sini kan harus ada TI ya. Iya. Apa ya? Tim TI ya. Sistem informasi, Bu. Mungkin ya dari sisi ini kan bisa dosen SI dan mahasiswa SI kan juga boleh di sini. Ini yang juga menaikkan mahasiswa MBKM, Bu Rektor, gitu kan. Jadi sasarannya hanya jangan 3 mahasiswa, walaupun mahasiswa S2 boleh, tetapi untuk MBKM malah yang wajib adalah mahasiswa sarjananya. Gitu ya. Di sini mungkin ada biologi ada ya? Nggak ada, Prof. Biologi ya? dari FK bisa Kalau nggak ya? FK bisa ya? Match-nya dengan FK? FK kayaknya masih agak ini deh. Yang budidaya perikanan ada nggak? Kita nggak ada, Prof. Kalau khusus adanya prodi apa saja? Mohon maaf, saya belum apal. Kalau dari FT ya, FT ada teknologi. Pak Dekan, tolong Pak Dekan. Sipil mungkin bisa ya, Prof, ya? Nah, sipil di sini bantu bangunannya itu ya, Prof? Iya, ini sipil. Sipil. Ya kan? Teknologi informasi, teknik mesin, apalagi Pak Dekan, teknik elektro. Ibu, ada teknik industri, teknik perkapalan, Ibu. Teknik ada 4. Perkapalan. Perkapalan tadi yang di ini ya, itu sudah clear. Cuman menurut saya yang perkapalan, Pak, jangan ngambil vokasi, kita ngambil akademik saja. Jangan ngambil yang vokasi. Vokasi uangnya juga belum jelas. Sudah. Itu pun boleh untuk akademik, saya melihat. Jadi yang tadi teknik perkapalan ya, nanti di switch ya. Jangan ngambil jatahnya vokasi. Vokasi duitnya nggak jelas, belum ada. Dan kita juga nanti akan dicoret. Karena kita memang dari akademik gitu kan. S1-nya kan akademik ya Pak Dekan? Iya, akademik. Ya, Bu. Ya, jadi nanti proposalnya di switch ke ke akademik ya, jangan ke vokasi. Karena pasti akan ditolak. Prof, satu pasti akan ditolak. Prof, izin Prof. Ye. Saya dari kapal itu, Prof. Saya ambil dari teknik perkapalan. Jadi itu muncul vokasi itu. Jadi pada saat saya mau submit di akun Kedai Reka, jadi sebelum submit proposal itu dia ada minta untuk download panduan. Nah, pada saat saya download panduan, muncullah yang vokasi itu, Prof. Iya, karena panduannya sekarang memang digabung, Pak. Jadi vokasi itu hanya untuk perguruan tinggi vokasi atau yang prodi vokasi yang ada di perguruan tinggi di universitas. Sehingga kalau UPN ini dan Bapak peluangnya kalau di vokasi kecil. Padahal program itu menurut saya itu tidak harus program vokasi, itu terapan boleh di kita di akademik. Ya, yang muncul di situ panduan seperti itu. Jadi ada terbagi atas 3 bagian. Ada vokasi, ada hilirisasi produk, dan satu lagi apa? Terus saya ambilnya yang hilirisasi produk. Hilirisasi produk kan tidak harus ke vokasi.
Bapak sudah cek panduan yang terbaru belum? Ya, yang kemarin yang saya buka di akun saya itu panduannya yang 2021, Prof. Oh, ya jelas saja 2021 Bapak salah buka akunnya. 2021 dan itu yang untuk vokasi memang. Sewaktu itu begitu. Sekarang Bapak harus mengacu pada panduan yang 2022. Ya, jadi pada saat itu memang diminta kita download panduan itu. Jadi waktu saya download, keluarlah itu panduan 2021. Ya, oke. Sekarang berarti tidak bisa seperti itu ya. Jadi harus diubah ya. Baru saya lihat sekarang diganti dengan template yang baru 2022, Bro. Iya, oke. Berarti ya nanti diubah dulu ya, Pak. Ada cukup kan waktunya ya? Insya Allah cukup. Semangat, semangat. Kalau kita, nah ini ya, ini kembali ke sini dulu. Improvisasi greenhouse ini ya, ini harusnya sebenarnya kalau kemudian ini kan tempatnya malah di Malang ya, Ibu? Awalnya proyek mahasiswa Bu, yang mengembangkan bengkel mimpi itu sebenarnya proyeknya mahasiswa itu sudah dikembangkan berhasil di Malang. Kemudian kami punya mitra Desa Tanjung Sari memiliki program kendala itu, maka kami Tanjung Sari itu juga Malang? Bukan, di Bogor. Oke, Bogor. Oke, nah. Jadi, bisa nggak saya pikir, nah kalau di Bogor, boleh nggak, saya tidak tahu, memudahkan nggak bagi Ibu untuk berkolaborasi, misalnya nih, dari dosen satu saja dosen yang ada di IPB atau yang ada di mana ya, yang sekitar situ, tidak harus negeri kan, boleh swasta kan? Oh iya. Yang punya mahasiswa ini. Nah, ini kan sifatnya kolaboratif. Jadi menurut saya malah bagus kalau dari sisi ininya ya. Atau ya kalau oke, ini diserahkan kepada petani di bawah bimbingan. Berarti ini nanti perannya adalah peranan CV bengkel. Ini jadi nanti perannya pembinaan ini kan ada pengolahan ini kan CV bengkel apa tadi Bu? Bengkel mimpi, Prof. Bengkel mimpi. Ini berarti ini oke. Berarti clear. Jadi nanti ini pembinaan ini utamanya adalah dari peran CV bengkel mimpi, tidak harus inilah. Tapi ini harus libatkan mahasiswa. Di sini kan juga boleh kan mahasiswa misalnya teknik industri masuk di sini juga boleh kan? Bisa, Prof. Nah, gitu kan. Nah, ini jika teknologi demikian, pemasaran. maaf, Prof, maka mitranya kenapa Ibu? Mitranya 2 nggih, Prof, kalau seperti ini. Mitranya 2 ya, Prof ya. CV Bengkel Minggi kita ambil sebagai mitra juga. Iya, harus yang melakukan ini kan, mohon maaf, improvisasi greenhouse, melakukan penanaman hortikultura. Kan kita nggak punya pakarnya. Pakarnya kan dari CV Bengkel Mimpi, betul nggak? Ya, betul. Nah, di sini mitra nanti 2 dibolehkan peranannya ini akan dikoordinir oleh misalnya melibatkan mahasiswa ini. CV Bengkel Mimpi akan melakukan pendampingan untuk bla bla bla. Kan itu jadi Ibu setiap tahapan tuh clear perannya ada di mana. Jadi yang A itu selain ini kan akan ada dosen dari teknik sipil melibatkan mahasiswa pengembangan ini kan ini dari sisi kepakaran ini. Tentu saja ini melalui koordinasi dengan yang CV Bengkel Mimpi tetap saja harus ada di situ, gitu kan? Betul enggak? Karena kan untuk misalnya modul landscape kan harus memenuhi kriteria bagaimana landscape hidroganik kan mesti harus ada pemikiran dari sana. Jangan sampai kita mendesain landscape itu dengan kemauan kita tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada kan begitu ya? Betul, Prof. Nah, jadi ini nanti disampaikan peranan ini dari mana, ini harus disampaikan. Peran misalnya dari UPN dan CV Bengkel Mimpi. Nah, gitu kan ya. Kemudian di sini juga keterlibatan mahasiswa pada saat mengembangkan teknologi informasi kan Bapak boleh melibatkan mahasiswa. Ini kan teknologi informasi untuk misalnya landscape hidroganik. Jadi kan tentunya berbeda dengan ini. Mahasiswa nanti misalnya akan diminta untuk melihat setelah digambar ini survei lapangannya seperti apa. Mereka harus memetakan nih
ini seperti apa sehingga dia membuat bisnis prosesnya, proses bisnis untuk teknologi informasinya seperti apa. Setelah itu dia masuk ke lab, membangun ini sistem teknologi informasinya. Kemudian dia harus lagi beraudiensi dengan CV Bengkel Mimpi untuk uji coba ini maksudnya apa dia. Kan itu suatu proses ya, mahasiswa kan berarti terlibat di dalam riset pengembangan yang ini. Itu sudah bisa dianggap nanti menjadi bagian dari skripsi mahasiswa ataukah bagian menjadi MBKM walaupun tidak masuk di dalam skripsi, kan sangat dimungkinkan. Betul nggak? Iya, betul, Prof. Nah, jadi itu kita harus sampaikan. Jadi harus kita tonjolkan gitu. Saya tahu Bapak Ibu itu pasti sudah oh iya ini nanti, tetapi tidak pernah tertuang secara eksplisit di dalam langkah-langkah yang ada. Gitu. Jelas ya? Kok IPN, UPN. Berarti ini berlaku juga untuk yang lain, gitu ya? Prof, mau tanya, Prof. Ya, monggo, Bu ya, Erna. Ini soalnya supaya jelas ininya. Jadi kalau di contoh proposalnya Bu ini di sini, Bu Dian, di situ kan ada PT, ada tim perguruan tinggi, ada CV tadi Bengkel Mimpi, lalu ada masyarakat. Nah tadi kalau Prof katakan bahwa CV-nya ini yang akan memfasilitasi untuk, jadi CV ini kan peranannya jadi tim ini bukan meningkatkan meningkatkan atau membantu CV, tapi CV membantu tim untuk ke masyarakat. Nah, sekarang yang akan menyandang dananya kalau seperti itu, Prof, apakah CV itu juga karena dianggapnya mitra, padahal mitranya hanya membantu gitu. Apakah mereka harus inikan juga dana? Iya. Ya, sekarang kita mau lihat usulannya. Begitu dia melakukan melakukan ini, kan sebenarnya dia sudah berinvestasi, Bu Erna. Artinya dia melakukan pendampingan, kan berarti ada biaya untuk pendampingan, yaitu bebankan aja ke CV Bengkel Mimpi. Oh. Kan itu bisa dirupiahkan kan kegiatan mereka pada saat pendampingan ini. Makanya saya katakan ini mitranya maunya yang seperti apa? Pemerintah desanya, berarti harus ada dana dari pemerintah desa. Walaupun sasarannya kan masyarakat desa ya, bukan pemerintahannya, tetapi sasarannya adalah masyarakat desa. Penerima manfaat itu adalah kelompok taninya. Betul nggak? Iya, betul, Prof. Betul kan? Nah, sekarang kemudian selama ini konsepnya, nanti yang akan menyandang pendanaan itu dari mitra itu siapa? CV Bengkel CV Bengkel Mimpi ataukah Pemdes? Awalnya kita akan aturnya pemerintah desa, Prof. Begitu. Namun kalau memang ini lebih cocok untuk 2 mitra, maka CV Bengkel Mimpi akan kami atur untuk menyandang dana juga, begitu, Prof. Jadi akan lebih eligible kalau ini adalah 2 mitra Dudi ya, Prof ya. Bengkel Mimpi dan pemerintah desa. Pesan diktinya adalah FEB begitu ya, Prof. Iya. Saya berpikiran, Prof, karena Bengkel Mimpi ini adalah sivitasnya FEB mahasiswa dari MM, maka ini adalah satu kesatuan dengan FEB begitu, Prof. Berbeda entitasnya ini. Kan itu kan Nah, makanya menurut saya begini, Bu. Karena CV Bengkel Mimpi ini yang punya adalah mahasiswa, gitu ya. Ini pimpinan CV Bengkel Mimpi itu apa? Mahasiswa Ibu itu tadi ya? Betul, mahasiswa MM. Ya Prof. Sudah, dia masukkan tim peneliti, tapi dari sisi CV Bengkel Mimpi. Siap. Gitu kan? Kan Ibu tidak berafiliasi dengan CV Bengkel Mimpi, karena itu miliknya mahasiswa. Ya, tidak, Prof. Nah, itu. Jadi mahasiswa S2-nya itu representatif dari CV Bengkel Mimpi, Bu. Betul. Nggih, Prof. Gitu ya. Nah, nanti kalau kemudian ini boleh 3. Jadi dengan Pemdes. Pemdes itu akan memfasilitasi pendanaan dari sisi apa? Misalnya pelatihannya, biaya pelatihan kayak kalau kita ini kayak posyandu, kalau di sana nggak tahu kelompok taninya gitu. Itu dari Pemdes kan boleh, Bu. Bisa, iya nggih, Prof. Gitu ya. Jadi mahasiswa yang S2 MM itu
jangan sebagai mahasiswa, tetapi dia sebagai ini representatif pemilik CV Bengkel Mimpi. Siap. Cuma mimpi, Prof, ya nggak mau lah, Prof. Gitu. Memungkinkan tidak? Siap, Prof. Memungkinkan, Prof. Segala seperti itu. Clear. Oke, gitu ya. Jadi nanti setiap tahapan ini teknologi pemasaran. Nah, ini kan perannya mahasiswa FEB, mahasiswa teknik. Kan itu sangat tinggi ya. Mulai dari pengelolaan ya, manajemennya kan juga ada di sini kan? Betul. Jadi ini kan dijelaskan ini akan menjadi lebih efektif bersama dengan koperasi. Oke, nah untuk pemasaran ini sudah bagusnya. Nanti peranan kita apa? Artinya kan menjembatani untuk melakukan pelatihan. Oke, bagaimana sih sebenarnya model-model pemasaran yang tepat untuk ini kan gitu kan? Ya. Kalau yang memasarkan sih memang koperasi, tapi sebenarnya kita kan mendesain model-model pemasarannya kan begitu ya, Bu Dian ya? Betul, Prof. Nah, model pemasaran yang efektif tidak hanya model pemasaran melalui koperasi, nanti kan bisa juga melalui digital kan gitu ya? Iya. Nah, kan mahasiswa di pemasaran, mahasiswa manajemen kan bisa terlibat di sini. Iya, iya. Ini dirincikan ya, Prof ya. Iya, jadi menurut saya itu akan menjadi clear gitu ya. Dan ini menurut saya judulnya sudah sangat prospek, Bu Dian. Siap, Prof. Gitu ya. Nah, kemudian maksudnya yang ini menyusun acara rapat. Penasehat itu ya namanya bukan tim peneliti ya, Bu Dian ya. Jadi ya nggak bisa dimasukkan di sini. Nanti jangan penasehat terus kemudian mendapatkan honor. Karena ini konsekuensinya kan ada honorarium ya. Iya. Yang boleh adalah tim pelaksana. Bukan penasehat kan bukan tim pelaksana ya. Siap. Nah ini yang supaya juga, toh nanti kalaupun dimasukkan pasti juga akan dicoret daripada. Siap. Gitu ya. Jadi tim hanya ketua dan anggota begitu ya? Iya, betul. Nah, ini yang tadi mahasiswa MM-nya yang mana? Ini dari nomor 5 sampai nomor 9, Prof. Nah, ini jangan sebut ini, jadi ini sebutkan dari CV-nya. Iya. CV Bengkel Mimpi, gitu kan ya? Baik. Ini juga ya? Sampai baik. Ini ya? Oke ya. Nah, ini sebaiknya nanti masukkan juga untuk ini, itu adalah dosen TI, SI ya, sorry. Dan SI untuk sistem informasi digital ya, Prof? Ya, jadi nanti bisa dengan ini dan dosen SI. Jadi dua anggota itu melakukan ini. Jadi satu dari sisi kita kepakaran yang ada di UPN, satu dari sisi mitra gitu kan. Ini kan jadinya mitra ini kan? Betul, mitra. Nah, gitu loh. Kan malah pas, Bu Dian. Baik. Ini sudah pasti prospek kalau seperti itu gitu. Jadi nanti ada lagi di sini ya, mohon maaf. Ini maksud kami melakukan pengawasan proyek konstruksi, ini enggak usah ya kalau kemudian ini. Oke, melaksanakan administrasi proyek dari awal. Nah, sebenarnya di sini ini yang kita harapkan itu peran dari masing-masing itu peran substansi, bukan peran administratif. Oh iya. Mohon maaf. Peran ini kan lebih pada peran administratif ya. Iya, Prof. Melaksanakan administrasi. Nah, ini kita minta itu anggota misalnya nanti ada dari TI misalnya ya. Sorry. Nah, ini misalnya dosen TI. Nah, ini dosen TI ini melakukan perancangan pengembangan ini. Kan ini ada juga dosen teknik elektro, kan bisa wong ini teknik sistem pelistrikan. Ayo. Siap, Prof. Jadi nanti misalnya dosen TI ini dari UPN, gitu ya. Kemudian ini Pak siapa ini dari sini, gitu kan ya. Nah, ini tugasnya di merge seperti ini loh. Nah, kan gitu kan? Baik. Kan
Jadi clear gitu ya. Iya. Terus nanti yang ini teknis umum apa tadi pelistrikan ditambah ini dosen teknik apa elektro ya? Iya, Prof, elektro. Nah, ini tugasnya ini. Nah, gitu loh. Jadi kan ini betul-betul kita menunjukkan kolaborasinya gitu. Baik. Oke. Ini nanti saya kirim ke ini ya. Nah, siap. Ini Prof, izin. Ya. Yang tadi mitranya akhirnya 2. Apakah tadi berarti yang roadmap yang sudah dilakukan CV Bengkel Mimpi sudah betul ada di situ ya, Prof ya? Iya. Perlu di drop ya, Justru, tinggal ditambahkan yang dari FEB-nya ya, Prof? Iya. Ini tuh sudah benar. Makanya saya pikir tadi utamanya adalah yang CV Bengkel Mimpi ini. Tapi sekarang kan harus kita ubah memang CV Bengkel Mimpi kan, mitra utama kan? Iya. Pemdes itu sebagai mitra ininya karena dia sebenarnya sebagai penerima manfaat walaupun dia juga bisa memberikan kontribusi dari sisi aspek pemerintahnya gitu kan. Iya. Sasarannya adalah kelompok taninya kan gitu ya. Betul. Baik, Prof. Jadi ini betul nanti tinggal ditambah yang dari FEB serta apa yang dilakukan sudah dilakukan di desa tersebut ya, Prof, terkait dengan pertanian. Jadi menurut saya ini tuh sebelum di sini itu harus roadmap dari FEB dulu. FEB dulu. Ini kan saya katakan kan inovasi dari sisi UPN belum tampak gitu ya. Ya. Nah, kira-kira sudah lebih clear ya, Bu Dian ya? Clear, Prof. Izin, Prof, sehingga karena yang mengalami permasalahan adalah pemerintah desa, maka yang kami jadikan mitra utama adalah pemerintah desa, betul ya, Prof ya? Bukan. Yang menjadi masalah itu justru penerima manfaat dari kita. Itu. Jadi mitra utama kita CV ini ya, Prof? Iya, harusnya CV Bengkel Mimpi. Terus mitra kedua itu adalah Pemdes. Pemerintah. Meskipun PT Bengkel Mimpi ini tidak memiliki permasalahan begitu, Prof? Enggak apa-apa karena ini sifatnya lebih pada gini. Ada pendekatannya ada 2 aspek, Budian. Jadi yang pertama, kita punya reka cipta, kemudian tujuannya adalah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perekonomian masyarakat. Kita harus menggandeng PT yang nantinya kita bersama-sama ini. Jadi ini sebenarnya adalah kelompoknya, itu adalah kelompok yang, sebentar saya tunjukkan ya. Saya stop share dulu dari ini. Oke. Kalau saya boleh ini kan ya. Jadi kita itu nanti itu modelnya yang ini, Budian. Jadi satu perguruan tinggi bisa menggandeng 2 atau 1 atau lebih ya. Jadi kita ini modelnya di sini. Terus kemudian ruang lingkupnya kita itu adalah kalau ini adopsi iten dan kepakaran ini loh. Ini kan sebenarnya untuk mitra, tidak harus untuk Dudi ya. Ini adalah untuk mitra gitu kan. Nah, atau ini untuk kebutuhan mitra. Jadi kita boleh penerapan rencana adopsi iptek dan kepakaran. Jadi ini ruang adopsi iptek dan kepakaran. Tapi untuk Pemdes, jadi Pemdesnya ya tetap jadi mitra, tetapi justru menurut saya akan lebih bagus itu kalau mitranya tuh CV, karena ini memang untuk mengangkat perekonomian masyarakat. Jadi kan tujuannya Bu Dian tadi itu kan salah satunya adalah, pertanian, hak paten, itu kan sudah miliknya mitra ya. Jadi ini sebenarnya sudah ini kan. Nah ini loh, nomor 2. Nomor 1, peningkatan produksi tanaman padi. Benar ya? Peningkatan pendapatan dan ekonomi masyarakat. Jadi sasaran Budian ini adalah masyarakat. Betul. Diangkat dari permasalahan masyarakat boleh. Jadi kita ini memberikan intervensi untuk permasalahan masyarakat. Caranya apa? Dengan menggandeng mitra CV Bengkel Mimpi tadi, gitu Budian. Oh, siap, Prof. Gitu ya. Nah, Pemdes bisa kita jadikan mitra, tetapi Pemdes ini adalah mitra yang nantinya itu adalah untuk memfasilitasi rakyatnya, kelompok taninya gitu loh. Siap. Jadi dia boleh juga memberikan pendanaan, Bu Dian. Siap. Gitu ya. Oke, itu yang saya lihat dari situ. Oke, saya stop share dulu. Saya kembalikan lagi ke sini.
gitu ya. Jadi untuk tujuan ini kan sudah clear ya tujuannya menurut saya. Ya, dan ini sudah clear semua menurut saya sih sebenarnya konteks proposal ini itu sangat prospektif, gitu ya. Siap. Cuman cara kita menyajikannya itu yang menjadi melemahkan pengusul. Betul, Prof. Mohon maaf. Betul, melemahkan pengusul. Nah, sekarang kita harus memperkuat kemampuan pengusulnya itu supaya tampak bahwa kita punya kapasitas untuk melakukan ini. Gitu loh maksud saya. Ya, Prof. Ya, gitu ya. Oke. Jadi di sini ini nanti sebenarnya bukan peran tim pelaksana itu tugasnya orang. Jadi tolong bukan tugas administratif ya. Siap. Substantif nggih, Prof? Iya, tapi harus lebih pada substantif. Gitu ya. Jadi contohnya kalau ini menurut saya nih sudah clear ya, artinya kayak yang tadi contoh yang kita merge ini kan misalnya dosen ini nanti melakukan perencanaan. Jadi kan benar-benar bersama mitra kan gitu ya. Siap. Yang lain kan silahkan gini karena ini mahasiswa. Nah, mahasiswa mohon, nah ini jelas mendapatkan pembelajaran dalam membantu pelaksanaan. Ya ini kan terlalu umum. Apa yang dia dapat itu harus diuraikan di sana. Bahwa misalnya untuk mahasiswa ini dia akan mendapatkan apa, mengerjakan apa, ini sehingga nanti setara dengan 20 SKS kalau bisa, kan begitu. Dan tadi ada mahasiswa SI, ada mahasiswa itu ditambahkan ya. Tadi ngomongnya 3 tapi mahasiswa di sini berapa? 19. Kan nggak cocok kan? Yep. Nah, ayo, kayak gini-gini ini loh yang sering terjadi. Yep. Nah, ini kan 3, padahal di dalamnya 19. Jadi ini saya minta minimum ya, 10 ya. Siap. Gitu ini kan? di luar tim berarti ya, Prof ya? Iya, namanya mahasiswa ya di luar tim. Siap, Prof. Nah, sekarang yang tadi bengkel mimpinya itu harus daftar di Kedereka ya. Baik, Prof. Pemerintah daerahnya juga, pemerintah desa juga ya? Iya, sebaiknya begitu ya. Siap, Prof. Oke. Jadi nanti begitu bengkel mimpi daftar di sana, Bu Dian sudah daftar di sana, ya kita istilahnya harus buat skenario, ini mendaftarkan untuk ini, peluang rekanya apa? Bahwa perlu adanya penguatan ini kan untuk penerapan teknologi di itu. Nah, kemudian Bu Dian menjawab peluang reka yang diberikan oleh bengkel mimpi atau Bu Dian yang menawarkan terkait dengan reka. Menurut saya lebih baik peluang reka deh, yang aktif yang bengkel mimpinya. Kemudian Bu Dian menjawab terkait peluang reka yang diberikan oleh bengkel mimpi. Karena apa? Karena Bu Dian punya SDM di situ, kepakaran yang ada di situ, gitu ya. Baik, Prof. Ini kan strategi ininya juga diatur ya supaya bisa cepat, oke? Prof, bisa mau bertanya, Silakan. Prof? Ya, kaitan tadi yang pertanyaan disampaikan oleh Bu Rektor, saya ingin menyambung aja nih. Ini kegiatan matching fund ini itu nanti bisa hilirisasi untuk masyarakat, bisa juga hilirisasi buat industri. Iya, betul. Nah, saya punya kegiatan matching fund ini hilirisasinya ke masyarakat nelayan, Prof. Nah, kaitan dengan pertanyaan tadi masalah pendanaan, Prof. Dari mitra ini dia bersama-sama kita tim dosen dari perguruan tinggi ini untuk membantu menyelesaikan proyek pembuatan perahu ikan itu, Prof. Apakah pendanaan itu dari mitra juga harus membantu, Prof? Ya iya, namanya matching fund ini sebenarnya prinsipnya adalah pendanaan dari mitra untuk mengerjakan suatu proyek riset dengan dosen. Prinsipnya itu dulu, Pak. Nah, karena kita ingin, Dikti itu ingin mengakselerasi atau memultiplayerkan riset tersebut, maka Dikti memberikan dana padana. Kalau yang sebelumnya misalnya bahwa Bapak Ibu punya kerjasama dengan mitra dananya cuma 100 juta misalnya, oke, Dikti
kami siap loh, tak kasih duit padanan 100 juta juga. Tetapi luaskan, apakah bisa diperluas atau diperdalam riset Anda supaya hasilnya itu menjadi lebih cepat terwujud gitu. Gitu, Pak. Jadi ini bukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti yang ada. Tadi ada konteks Bapak bilang apa? Pengabdian pada masyarakat ya. Nah, itu yang salah, Pak. Tidak boleh seperti itu. Kalau itu ya bukan dana matching fund namanya kalau pengabdian pada masyarakat. Kapasitas totalnya sebanyak 30.000 orang. Dan jika diakumulasikan rata-rata per hari kan jumlah pengunjungnya ini itu sekitar 1.000 orang. Sehingga Oke. Ya. Gitu ya. Ini kita selesaikan ini. Setelah itu saya Pak, kita mencoba kembali ke yang tadi apa? Perahu itu ya, Pak ya. Siap, Bro. Jadi mahasiswanya ini tadi begitu ya, Mitra Dudi, Pemdes disebutkan, nanti persiapan peran serta dalam konstruksi instalasi. Nah ini kan, ini di dalam konstruksi ini mereka kan juga ini ya Bu Dian, memberikan modal ya. Siap, iya Prof. Nah itu juga dimasukkan pada saat di atas tadi, nggak apa-apa, mau ini adalah modalnya dari sana secara total, modal dari mitra, nanti komitmen kemitraannya dari dua mitra, Bu Dian. Jadi misalnya Pemdes akan mengalokasikan dana dalam bentuk berapa rupiah, kalau kita rupiahkan ya misalnya. Untuk apa? Misalnya untuk konstruksi sama ini, itu dari Pemdes. Kemudian yang Bengkel Mimpi, gitu kan, dia akan mengalokasikan dana berapa misalnya, untuk kegiatan yang mana, mulai dari pengembangan sistem informasi, ini kan juga masuk di sana kan tadi ya? Iya. Kemudian untuk pengelolaan budidayanya itu transfer teknologi budidaya gitu kan. Dibahasakan seperti itu aja. Jadi untuk sekian itu untuk transfer teknologi untuk budidaya apa tadi. Sementara ini kan lebih pada untuk konstruksinya gitu ya. Siap. Gitu kan. Itu dirupiahkan juga nggih Prof? Iya, dirupiahkan. Jadi dana mitranya nanti ada 2 gitu kan. Sehingga total dari 2 dana mitra itu akan bisa memberikan padanan dana yang diusulkan gitu. Gitu ya. Jadi ini sebutkan ini mitra langsung ya, jangan tidak langsung ya. Siap. Oke. Nah, ini jangan di sini malah salah, Bu Dian. Baik, Prof. Jadi harusnya malah ini, ada mahasiswa di UPN ada D3 ya? Ada Prof, di FEB ada, di FIK juga ada. Nah, ini jangan banyak-banyak. Kalau misalnya ini boleh ya, tetapi letaknya harusnya dibalik ya. Oh, siap. Terus mahasiswa itunya tadi, MM, Prof. Iya, sebentar. Ini terus mahasiswa MM. Jangan banyak-banyak mahasiswa MM-nya, kan tadi sudah ditarik ke atas ya. Ya. Ini tadi yang ini kan ya. Oke, diisi lagi deh nantinya berapa gitu ya. Minimal 10 gitu tadi ya Prof. Ya, kalau bisa lebih dari 10 bagus, minimal 10. Jumlah panen, benar, hasil perpanen per modul. Nah, ini baseline-nya sekian. Ini yakin tak, Bu? Langsung jadi 40 ton. Belum tahu. Nah, ini kita harus apa ya? Realitas rasional. Gitu ya. Kalau ini kalinya sih menurut saya oke lah. Tetapi kalau jumlah ini Ibu harus yakinkan dulu gitu ya. Baik. Karena kan kita harus melihat dengan ini katakanlah kita constraint waktu ya. Iya. Mohon maaf ya. Waktu kita itu kan hanya paling tidak 6 bulan atau kan 7-8 bulan lah gitu ya. Apakah bisa langsung ini 4 kali dengan constraint waktu yang 8 bulan, terutama yang di sini ya? Siap. Gitu ya. Kita harus realistis gitu ya. Panen ikan ini belum. Ini belum, oke, nggak apa-apa. Kan tapi yang ini kan mesti yang langsung. Ini kan baru dihasilkan di tahun berikutnya. Gitu kan ya. Siap. Nah ini mohon, oke, ini target kegiatan. Tapi ini kan
harusnya mahasiswa S1 kan ya IKU ini. Nah, ini sebutkan yang mahasiswa ini. Dosennya ini berapa orang? Jangan ini kan berapa orang gitu kan. Kita nggak bisa ini kan ya. Iya, baik, Prof. Ini ya jangan inilah kalau kemudian ini kan bukan pengabdian kepada masyarakat ya, lebih pada satu penelitian, yang kedua itu adalah hasil ini interaksi dengan dunia ini loh, dengan di luar kampus itu kan dengan dunia industrinya gitu ya. Betul, Prof. Ya itu diinikan ya. Publikasi ini yakin ya bisa tercapai ya dengan waktu yang ada. Bisa, Prof. HKI itu buku ber-ISBN, modul, nah karya teknologi ini yang lebih. Harusnya ini yang diutamakan, ini yang utama ya. Baik, Prof. Ini yang ini harus yang di atas dulu gitu kan. Gitu ya. Ini yang karya greenhouse tadi ya, Prof ya? Iya. Nah, itu kan teknologi iya. Terus kemudian ini itu dimasukkan di situ. Gitu ya. Baik, Prof. Nah, tadi oke, 2 mata kuliah kewirausahaan ini sudah benar, ada 2 mata kuliah. Tetapi ini kan Budian belum ceritakan nanti itu akan dilakukan di tahap yang mana. Oh, oke, baik, Prof. Nah, itu kan bahwa di sini nanti juga akan melibatkan misalnya pada saat ini ya, pemasaran ini mungkin ya. Betul, di situ, Nah, Prof. ini nanti juga ada melibatkan dosen praktisi yang mengajar di mata kuliah apa saja. Kan gitu kan ya? Ya. Gitu loh. Jadi kita jadi benar-benar utuh gitu loh, Budian. Gitu ya. Saya yakin kalau ini benar-benar diperbaiki pasti ini dapat. Karena sebenarnya sangat bagus gitu kan. Nah, sekarang rasional ininya saya belum tahu nih. Nah, untuk katakanlah lahan 400 meter persegi, benarkah 400 juta? Kan ini bukan dibeli ya? Bukan, Prof. Ini sebetulnya kami memanfaatkan lahannya juga milik UPN dulu gitu loh, Prof. Yang ada di sana yang belum dimanfaatkan begitu, Prof. Nah, iya, tapi kan ini nanti pas pada saat pembahasan ini akan enggak rasional kalau misalnya masa kita sewa lahan 400 meter persegi 400 juta. Ya mendingan beli dong. Siap. Kalau di daerah situ. Betul enggak? Iya, betul, Prof, siap. Nah, itu loh. Gitu ya. Ya. Untuk modul, nah ini nanti mesti harus ada justifikasinya. Saya sih nggak masalah ya. Warehouse, workshop, central room, ini apa bentuknya nanti? Alat ya? Pak Joko bisa masuk, Pak Joko, untuk menjelaskan ini. Ya, Bu. Saya, Bu. Iya, monggo, Pak. Dengan Joko. Jadi saya dari Bengkel Mimpi yang juga mahasiswa S2. Saya perlu klarifikasi dulu yang lahan 400 meter persegi itu bukannya kami menyewa, tapi itu nilai yang setara kalau kita membeli tanah tersebut gitu, Prof. Nah, sekarang tanah ini miliknya siapa? Pertanyaan miliknya saya. UPN, Prof. Nah, kan berarti ya kan nggak bisa. Kalau itu kemudian artinya apa? Kalau ini dana dari mitra, berarti mitra beli tanahnya UPN. Oh, berarti itu dihilangkan gitu ya, Prof? Iya, dihilangkan. Oke, siap. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih, Prof. Yeah. Yang kedua, kalau terkait dengan warehouse, workshop, dan control room itu adalah bagian daripada greenhouse, yang di dalam greenhouse. Jadi itu tempat untuk melakukan kegiatan, misalkan pekerjaan-pekerjaan teknis terkait dengan greenhouse tersebut, Prof, sama modul-modulnya gitu. Berarti ini mitra nggih, Prof? Ini nanti dibangun di lahannya apa? UPN ya? Ya, di dalam greenhouse tadi, Prof. Ya, betul. Di lahan lahan UPN, tadi. Di lahannya UPN ya? Iya. Oke, nah berarti kalau seperti ini ya ini jangan disebut dengan mitra. Nanti dijelaskan bahwa ini kan seperti kayak pengembangan risetnya mulai optimalisasinya kan di situ, nanti baru diterapkan di masyarakat gitu kan ya, Pak?
Betul, Prof. Nah, jadi sebagai berarti, percontohan, nah, itu ya. betul. Nah, jadi itu nanti, nah ini kan saya nggak tahu kalau tidak membaca dari sini. Siap. Di atas diceritakan seperti itu nggak? Nggak ada kan ya? Belum eksplisit. Siap. Sehingga nanti begitu loh, ini untuk apa? Kan nggak ada sambungannya dengan atas gitu. Nah, Ya, baik, jadi nanti harus disampaikan. Mohon maaf ini ya, berarti saya masih harus sendkan ke sini. Ini biasa matanya reviewer soalnya, jadi ketok anukan aja. Jadi kalau kemudian, nah ini optimalisasi yang ini ya, kayaknya ini ya teknologi ini ya. Implementasi itu, Prof. Ini ya, nah ini sebutkan bahwa untuk melaksanakan ini nanti akan dikembangkan misalnya laboratorium riset, gitu kan ya? Iya, betul. Laboratorium riset yang ada di lapangan yang akan dibangun di lahannya UPN, ini tujuannya untuk apa? Gitu loh. Sehingga begitu, oh ini perlu ada laboratorium risetnya UPN di lapangan toh, gitu kan? Ya. Maka pada saat Bapak Ibu mengusulkan ini, itu jadi nyambung, oh iya benar, ini memang tadi untuk yang di sana, gitu loh. Oke. Perlu dikasih fotonya gitu, Prof? Boleh, kalau misalnya ini boleh, siap. Tetapi paling tidak, tadi halo-halonya harus disebutkan. Oh, siap. Bahwa untuk itu memang ini akan dibangun kemudian suatu laboratorium lapangan yang memang akan yang ada di lahannya UPN yang ada di desa tersebut. Siap, jadi ini kan tapi kan berarti benar kan ini bentuk adopsi iptek dan kepakaran dari UPN dan juga mitra kepada masyarakat kan gitu kan? Iya, siap. Nah, gitu loh. Oke. Berarti nanti kelompoknya itu gitu ya. Nah, kalau saya melihat ini, kemudian di atasnya nggak ada, ya saya coretin aja semua. Karena kan nggak relevan, gitu kan. Tapi begitu di tahap 1 tadi, Ibu ceritakan secara lebih komprehensif, langkah-langkah yang akan dilakukan apa, nah itu kita baru tahu, oh ternyata perlu laboratorium atau greenhouse di lapangan. Nah, jadi kan nanti juga UPN punya riset center di sana juga, betul nggak? Betul, Bu. Nah, itu, gitu ya. Baik, Prof. Oke, biaya listrik, media tanam, boleh di komposer, oke, bibit ini untuk ini kan ya, ini kan biaya produksi ya, operasional. Nah, ini honorarium tenaga ahli, oke, ini rasional, tenaga pro. Nah, 6, oke, totalnya berapa ya? Nah, imbalan mahasiswa ini untuk pembekalan. Pembekalan. Kok ini apa MH ini apa mahasiswa? Ya nggak mungkin lah pembekalan kan di sekian orang. Kalau pembekalan itu harusnya basisnya kegiatan ya, tidak orang. Oke, baik, Prof. Gitu ya. Oke. Berarti totalnya adalah, nah sekarang dari sini ini kita harus bisa melihat kemudian mana yang menjadi bebannya mitra, mana yang akan jadi bebannya ini, bebannya dikti. Ini kan mitranya kan nggak ada, kan nggak mungkin, kan kita harus 1:1 kalau seperti ini. Ya, baik. Gitu ya. Walaupun kalau kemudian, nah sekarang gini, kalau usulan kita di atas 1 miliar, mitra itu harus menyediakan dana cash. Harus ada cash-nya. Mungkin dari pemerintah desa ya, mungkin Ibu tadi bilang konstruksi ininya mana? Kan malah belum keluar di sini ya. Konstruksi greenhouse-nya ya, Prof. Ya, tadi kalau yang pemerintah desa membantunya di aspek apanya? Menyediakan itu, Prof, petani dan menyediakan tempat untuk pelatihan. Nah, ini di sini kan belum ada biaya untuk transformasi transfer teknologinya. Baik. Jadi kan untuk itu masukkan itu semua bebannya bisa masuk beban mitra dan beban Pemdes gitu loh, Bu. Ini bibit benih padi ini, Prof, maksudnya dari Nah, mitra. Ya sudah itu berarti dimasukkan ke mitra. Mitranya kan bisa Pemdes, bisa CV Bengkel Mimpi gitu kan. Sama biaya pelatihan, transfer ininya ya. Adopsi iptek sama ini kan belum ada di rincian ini. Oh iya, belum, Prof. Nah, itu rincikan dan itu semua ditanggung oleh mitra. Karena misalnya begini, pada saat transfer teknologi, ada tenaga ahli dari CV Bengkel Mimpi yang melakukan itu. Ya sudah, itu dianggap dibayar oleh CV Bengkel Mimpi. Gitu loh, Bu. Siap. Baik, Tentunya seperti NKN. Nah,
kalau kemudian Pemdes bisa paling tidak, kalau kemudian usulannya katakanlah berapa ini Bu? Totalnya 1,7 katakanlah ya, Prof. 1,7. Berarti paling tidak ada dana cash, walaupun cashnya itu nanti tidak harus cash, tetapi dari apa namanya itu APBDes ya, itu sudah ada porsi uang seperti itu senilai 200 juta misalnya, begitu loh. Atau dari CV Bengkel Mimpi yang sifatnya nanti ini berapa, yang lainnya kan bisa in kind, gitu kan. Baik. Jadi kan kalau kemudian CV Bengkel Mimpi kemudian di situ melakukan pembinaan, kan dia sebenarnya harusnya dibayar dalam bentuk rupiah. Nah, bayarannya dari Bengkel Mimpi ya itu bisa dianggap sebagai in cash, Bu. Karena kan kalau honor kan nggak mungkin in kind kan, ya pasti kan harus dibayarkan. Walaupun kemudian CV Bengkel Mimpi itu terhadap yang bersangkutan, tenaga ahlinya, ya sudah itu include di dalam gajinya dia gitu. Menurut saya begitu. Prof, jadi kita bisa mencoba agak engkok gitu ya. Prof, nyun sewu, kalau misalnya tadi kan ini 1,7, mitranya 2, boleh enggak ya Prof, pemerintah desanya tuh tidak bentuk cash, tidak ada bentuk cash tapi ke Bengkel Mimpi saja misalnya, boleh ya? Boleh, sangat boleh. Yang penting pokoknya dari 2 mitra itu harus ada cash-nya gitu loh. Dan saya sih berharap cashnya minimal 10%, karena itu akan, kalau di bawah 10% itu nanti nilainya juga nggak dinilai. Siap. Ini bocoran ya. Siap. Siap, Prof. Jadi cash-nya itu kan antara 10 sampai 30%. Nah, kalau ya silahkan ambil 10 sajalah, menurut saya sih masih oke, karena kan itu berarti sudah memberi nilai kan gitu kan ya. Baik, Prof. Oke. Ya, antara 10 sampai 20, monggo silahkan gitu ya. Nah, ini kan cuma 3 juta doang. Atau 31 juta. Ini, Prof. Ini dimasukkan jadi satu saja ya, Prof ya? Iya, masukkan di atas tapi sumbernya dari mitra gitu ya. Oke. Saya kira itu ya dana padanan dari. Nah, ini kan bukan dari Dudi, uang itulah hanya UPN ya, tambah salah kalau itu dari Dudi. Baik, Prof. Gitu ya. Oke. Kemudian, nah ini CV-nya Bu Dian mana? Belum, Prof. Nah itu CV harus menunjukkan ini ya, apakah CV Bu Dian, CV dari para anggota tadi, tim penelitinya, termasuk yang dari CV itu kan justru itu memperkuat CV dari CV-nya tadi itu, gitu kan ya? Siapa itu Pak Joko ya? Bahwa kepakarannya dia selama ini kan itu menunjukkan oke, berarti ini nih layak nih untuk bisa dianggap punya kapabilitas dan kompetensi untuk melaksanakan ini gitu. Sementara yang dari Budian tolong dikembangkan CV yang ini bisnis pembinaan untuk bisnis inkubator atau bisnis usaha kecil gitu ya. Terus teman-teman dari sistem informasi ya memang yang punya kemampuan untuk pengalaman untuk mengembangkan sistem-sistem informasi. Saya kira kalau itu kan sesuatu yang mudah ya bagi teman-teman yang ada di ini kan. Oke. Yang sewu anggotanya berapa, Prof ya, maksimal atau minimalnya? Menurut saya tidak ada ini. Jadi anggota itu ya minimal 5 lah. Jangan terlalu, kan nggak mungkin pekerjaan sebesar ini hanya dilakukan oleh 2-3 orang gitu ya. Baik, Prof. Maksimalnya sih silakan, mau 10 boleh, mau ini boleh gitu ya. Baik, Prof. Semuanya dilampirkan CV-nya nggih, Prof? Ya, akan lebih baik begitu. Dan mitra CV Bengkel ini boleh masuk ke tim pengusul nggak, Prof? Confirm kembali. Dalam? Pak Joko ini kan CV Bengkel Mimpi bisa masuk ke tim pengusul juga nggih, Prof? Iya, tim pengusul itu masuk tim karena kan dia dari mitra. Mitra kan menjadi bagian dari tim pelaksana. Baik. Termasuk nanti dari pemerintah desa masuk juga ya, Prof? Iya. Baik, iya. Jadi tim itu bukan hanya yang dari UPN saja. Tim pelaksana itu adalah dari UPN, dari mitra itu harus masuk sebagai tim pelaksana. Jadi bukan sebagai mahasiswa Pak Jokonya. Siap. Gitu ya. Nggih. Nyuwun sewu nanti minta file yang tadi, Prof. Oh iya, sebentar. Saya save dulu. Saya
Tuh, saya kirim lewat chat ya. Bisa langsung di-download. Ya, baik. Sebentar, masih berjalan. Oke, yang berikutnya Matur ini nuwun, yang, Prof. Ya, yang Prof, apa tadi? Ya. Prof, sebelum ke satu ini lagi proposal, boleh nanya? Boleh, Bu. Ya, ini Prof yang terkait dengan kontribusi dari mitra ya. Nah ini kan mitra ini, contoh ini mitra memang seperti tim kami ini ngambil Banten TV. Jadi mereka itu memang sangat terpuruk gitu ya ininya perusahaannya. Jadi kalau misalkan mereka dari dana yang dibutuhkan harus bentuk cash, itu mungkin berat. Itu apa bisa in kind aja, Prof? Nah, untuk kalau yang nilai mitra? usulannya di Cash bawah aja? 1 miliar, boleh in kind, Bu. Oh, di bawah 1 miliar boleh in kind ya? Kalau di bawah 1 miliar boleh in kind semua. Tapi kalau di atas 1 miliar harus ada cash-nya. Cash-nya minimal 10% tadi? Iya. Oh, itu nggak bisa ada strategi ingka-ingkunya itu nggak bisa ya? Ini misalkan dari tenaga ahli kita cash-kan gitu nggak bisa ya, Prof? Ya bisa. Justru itu saya katakan. Ya? Kalau tadi kan sebagai tenaga ahli itu kan harusnya dibayar. Nah, itu dianggap sebagai kontribusi cash gitu loh. Ya. Tapi kalau kemudian fasilitas itu kan nggak mungkin disebutkan kontribusi cash, tapi kan itu in kind, kan begitu ya? Ya, baik Prof. Terima kasih. Gitu ya. Oke. Itu udah ada satu, insya Allah lolos nih, Budian. Ya, selama diperbaiki seperti itu sih, insya Allah lolos lah. Ini menurut saya bagus kok. Dan clear lah ininya. Semua harus tanda tangan rektor ya? Ininya ya, mengetahui. Identitas di pengesahannya rektor ya, seingat saya. Saya mau bikin kualifikasinya untuk yang mengajukan matching fund supaya terkawal MBKM paling tidak jumlah mahasiswa minimal 15 misalkan gitu, ya, boleh ya Prof? Silakan. Baru boleh saya tanda tangani ya. Nah Bapak Ibu, itu kebijakannya tolong ya supaya MBKM-nya kecapai ya. Iya, itu mungkin 20 ya Budian ya. Iya. Itu kan Budian ditambah yang dari SI sama apa itu aja sudah cukup, sudah lebih dari 15. Insya Allah Bu, amin. Ya. Nah, ini ya. Oke, ini hilirisasi produk, gitu ya. Kalau hilirisasi, nah ini kan ada CV Samudra ya Pak ya? Iya Prof. Nah, jadi nanti kalau seperti Bapak tadi, ini penerima manfaatnya ya petani apa? Nelayannya. Ya, nanti nelayan. Yang ini kan kontribusi ya PT Samudra Timur Raya ini, gitu ya? Iya. Oke. Menurut saya kan dia pasti juga harus inilah, karena kan nanti setelah produksi itu contoh ini selanjutnya kan dia juga bisa dibeli oleh nelayan dengan cara apakah koperasi atau segala macam gitu ya. Oke. Saya tidak baca ininya tadi ya Pak, tapi saya yang menarik tadi adalah bahwa ini tolong harus diubah tidak skema vokasi. Gitu ya Pak ya? Iya, Bro. Ini sudah bagus sebenarnya. Sorry. Ini sudah kelihatan kan ya Pak ya penggunaan. Jadi kemarin Prof kita pada saat saya download panduan yang keluarnya vokasi itu Prof. Jadi iya, karena memang panduan baru kita launching di tanggal 1 Maret, Pak. Panduan yang 2022. Yang sebelumnya itu kan pasti panduan. Nah, ini hilang ya, jangan sampai ya. Iya, Prof. Vokasinya harus hilang. Sorry. Nanti semua yang dilihat yang vokasi harus dihilangkan ya Pak ya. Ya, siap, Prof. Nah, sekarang ini masih di mana? Nah, tujuan ini Pak, saya belum melihat tujuan spesifik
Yang artinya itu yang terkait dengan program ini, terkait dengan substansi program, yaitu misalnya tadi apa judulnya Pak, hilirisasi ini ya, nelayan ya. Jadi pengembangan industri yang berkelanjutan, Prof. Nah, inilah. Terkait ini itu malah peremajaan pengembangan armada. Nah, ini kan malah belum ada ya. Saya sepertinya udah jelaskan, jadi manfaatnya itu untuk masyarakat kelompok nelayan, mereka dapat tujuannya belum keluar, Pak. Mereka dapat membuat perahu ikan ini secara mandiri, secara berkelangsungan, yang tentunya akan kita dampingi secara terus-menerus. Ya, oke. Tapi itu harusnya di tujuan itu juga keluar, Pak. Di tujuannya belum ada ya. Sepertinya saya sudah ada belum ada, ini hanya membangun kerjasama sangat umum kan, baik lintas prodi dengan industri, melibatkan mahasiswa dapat ini, mahasiswa ini terus IKU. Nah itu kan, di tujuannya kan ini kan belum eksplisit ya. Iya, Bro, nanti ditambahkan ya. Ya, siap, Bro. Ini belum ada gitu ya. Sorry. Jadi kan ini kan nantinya kan justru sebenarnya tujuan utama ini adalah meningkatkan kemandirian nelayan di dalam membangun ini kan gitu ya Pak ya. Benar, Bro. Nah itu yang belum keluar ya tujuan utamanya, karena kita ini ingin menyelesaikan permasalahan masyarakat atau ingin meningkatkan keberdayaan masyarakat, kemandirian masyarakat untuk perubahan perekonomian mereka kan gitu ya Pak. Iya, Bro. Oke. Prof, dikasih warna kuning, Bro, biar. Ya, oke. Ya. Ya, kualitas dosen. Ininya sih oke, tetapi justru yang utama harusnya di atas tadi ya Pak ya. Siap. Oke, usulan program. Nah ini jangan bilang ini Pak. Ini nggak masuk ini nanti. Oh iya. Jadi kegiatan ini sebenarnya apa? Kolaborasi untuk tadi meningkatkan keberdayaan masyarakat ini. Mitranya yang disebutkan justru mitranya Pak yang utama itu. Siap, Bro. Ya. Gitu ya. Ini yang harusnya tidak sebagai pengabdian pada masyarakat, gitu ya. Ini kegiatan ini yang sudah kami lakukan sebelumnya di Banten, sehingga dengan kegiatan Matching Fund ini ingin kita tingkatkan lagi ukuran. Nah, itu berarti roadmap Bapak, latar belakang, problem statement, sebentar. Ini Bapak sudah, nah ini kan Bapak harusnya itu masuk di peta jalan ya. Bapak kan masih belum mengikuti belum mengikuti template ya. Iya, karena ini saya baru tadi lihat template jadi. Iya. Oke, jadi ini harusnya peta jalan Pak ya. Ini adalah peta jalan dulu. Nah, peta jalan tadi seperti yang sampaikan oleh Pak Amir itu pengalaman yang sudah dan ini pengalaman yang sudah, ini sedang dan akan. Nah, yang akan ini yang akan diusulkan melalui matching fund gitu kan. Yang ini diusulkan matching fund gitu Pak. Yeah. Sehingga Pak Amir sudah punya modalitas yang di sini dulu gitu loh. Siap, Bro. Gitu ya. Jadi sudah ada modalitas gitu kan. Nah, ini yang diceritakan. Nah, kalau bisa ini dibuat peta kayak yang Bu Dian tadi ya Pak ya. Selain ini terus peta ini terus ada gambar-gambar ini yang sudah dilakukan ini itu sudah sangat bagus. Ini kan bukti otentik gitu ya. Iya, Bro. Yang sudah ada gitu ya Pak ya. Ini sudah saya sudah direkam ya. Nanti kalau misalnya pas lupa nggak ketat, paling tidak Bapak bisa mendengarkan masukan secara oral gitu ya. Iya, Bro. Oke. Itu adalah hasil karya yang selama ini sudah dikembangkan ya Pak. Iya, itu. Cuma saya ingin kembangkan untuk yang lebih besar karena yang kita buat itu. Nah, Bapak ceritakan kan sudah punya prototipe yang ini. Sekarang kan ditingkatkan yang lebih besar kan ya Pak ya. Nah, sekarang mitra kerjasamanya siapa? Yaitu tadi PT Samudra tadi kan Pak. Samudra Trimuraya, Bro. Jadi ini bahasanya jangan PKM ya. Kegiatan sebenarnya kan lebih arahkan untuk
pemberdayaan masyarakat. Nah, gini loh Pak. Masyarakat. Jadi kalau PKM itu Bapak kewajibannya hanya dari satu sisi, Pak. Bapak nggak PKM nggak? Oke lah nggak nih. Tapi kalau ini kan justru Bapak harus mengandeng CV tadi itu. Nah, saya melihat pendanaan dari CV, kontribusi dari CV itu tidak ada. Malah dari perguruan tinggi, ya perguruan tinggi nggak perlu untuk ini, gitu kan. Itu Pak. Jadinya saya pikir kegiatan matching fund ini baik pengabdian masyarakat atau penelitian. Sebenarnya nggak ada itu ya, Bro? Dari dulu itu PKM nggak ada, Pak. Yang ada dulu itu adalah pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. Nah, itu yang selalu dikontekskan sebagai PKM. Beda. PKM itu ya pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari tridharma kita. That's it, gitu kan? Tidak seperti itu. Kita nggak bisa seperti itu. PKM ini, yang ini adalah jadi Bapak masuk di dalam kelompok tadi aktivitasnya adalah hilirisasi kan? Hilirisasi produk buat. Ini ya kan? Adopsi, difusi atau hilirisasi komersialisasi. Ya kan gitu kan? Harusnya kan ini bersama-sama oleh dengan PT Samudra tadi itu Bapak kan menghilirkan prototipe yang sudah Bapak peroleh, produk yang sudah Bapak peroleh. Nah, tapi sasarannya itu nanti untuk produksi ataukah tidak? Pertanyaan saya. Produksi, Bro. Nah, kan untuk produksi. Ya kan? Oleh karena itu, walaupun nanti hasil produksi ini kemudian yang membeli masyarakat, nah, mekanisme pembeliannya oleh masyarakat itu akan seperti apa? Bisa melalui koperasi, bisa melalui bagi hasil, ya silahkan gitu kan. Tapi konteks Bapak ini kan adalah menghasilkan perahu yang lebih tahan, lebih kuat gitu ya. Iya, Bro. Lebih ringan, saya tidak tahu, lebih ringan, lebih kuat terhadap cuaca, kondisi air segala macam lah. Saya kurang tahu, yang paham kan Bapak gitu ya. Itu yang harus Bapak tonjolkan. Gitu ya. Sebenarnya sudah saya sampaikan, cuma saya melihat itu yang ditonjolkan. Nah, selanjutnya dengan hasil yang sudah bagus itu, ini menarik gitu ya, keinginan dari industri untuk mengadopsi hasil Bapak. Gitu kan? Kan konteksnya harusnya seperti itu ini. Iya, siap, Bro. Gitu kan? Mengadopsi hasil, prototipe yang Bapak hasilkan untuk mereka komersialisasikan, diproduksi gitu. Itu. Nah, kemudian selain itu nanti kan bisa saja dalam hal ini Bapak juga penerima manfaatnya itu adalah nelayan. Dengan seperti ini nelayan juga bisa misalnya harapannya nanti PT Samudranya ini ngapain ya Pak? Memproduksi kapalnya ataukah kemudian menyediakan bahan yang ini atau seperti apa ya? Tidak, dari mitra itu mereka menyediakan transfer teknologi. Ya, hanya untuk transfer teknologi kepada masyarakat pada saat kita melaksanakan proses produksi perahu ini, Bro. Nah, artinya bahwa sebenarnya di sini PT Samudra itu akan menyiapkan CSR, kan lebih pada CSR ya Pak ya? Untuk kemudian membantu menerapkan teknologi yang Bapak punyai ke masyarakat, betul tidak? Ya, gitu. Nah itu. Jadi ini kan sebenarnya konteksnya adalah pemberdayaan masyarakat melalui hilirisasi teknologi tepat guna. Betul nggak? Ya, siap. Nah, itu konteksnya harus ke sana. Nah, untuk hilirisasi ke masyarakat melalui teknologi tepat guna, bukan berarti masyarakatnya yang harus memberikan dana pendamping, Pak, karena nggak mampu masyarakat sebagai penerima manfaat. Jadi, Bapak menggandeng PT Samudra ini agar PT Samudra itu mengalokasikan dana CSR-nya. Kan? Dalam rangka ini, kan gitu ya Pak ya? Iya, Bro. Nah, itu. Oke, konteks itu yang harus dipegang dulu ya Pak. Supaya, nah itu harus dituangkan ke dalam konsep programnya tadi itu Pak. Iya. Jadi setelah itu Bapak sampaikan mitra ini, terus kemudian langkah programnya akan seperti apa. Kalau saya lihat di
bab ini nanti yang terkait dengan kemitraan segala macam itu peta jalan. Nah ini, jadi Bapak harus sampaikan di C1 rencananya sama di C2 Pak, gitu ya? Iya Pak. Kemudian mitranya ini sebutkan nanti kontribusinya apa, dia peranannya di mana itu di D, yang D, gitu ya? Iya siap. Jadi mohon nanti mengikuti panduan. Tadi Bu siapa namanya? Bu Dian juga mohon ikuti panduan ya Bu. Siap, Prof. Gitu ya. Ini oke, yang sudah menurut saya ini sudah detail ya. Menurut saya sangat bagus. Tapi konteks ini yang harus diubah ya, Pak Amir ya. Pengabdian ya. Seperti saya katakan tadi, pemberdayaan masyarakat melalui hilirisasi produk tepat guna, bekerja sama dengan PT Samudra. Gitu Pak. Iya Prof. Ya. Oke, jadi yang ini itu mesti harus dihilangkan. Konteks ini harus dihilangkan. Ini roadmap nih, Bro. Oke, ini kan roadmap. Nah, sehingga nanti Bapak kemudian juga sampaikan, ini jangan peta roadmap ya Pak. Kalau ini ya roadmap yang ini Bapak sampaikan ini kan tepat gunanya dan pemberdayaan masyarakatnya tadi ya. Iya. Harus diubah ya Pak ya. Iya, siap. Oke. Nah, kemudian ini berarti konteksnya seperti yang saya sampaikan tadi ya Pak, harus agak angle-nya harus agak diubah ya Pak. Iya, siap, Bro. Oke. Nah, ini pada saat ini sudah clear nih, dosen ini yang terlibat kegiatannya apa, perhitungan. Oke, sudah clear ya menurut saya. Ininya sudah bagus gitu ya, pembagian kerjanya ini kan sudah substansi ya yang diinikan. Ya. Nah, tetapi keterlibatan mitranya di mana ya Pak? Ada di pembagian mereka ada di sini. Di sini ada. Oh ini di sini ya. Oke. Dosen, tenaga mitra, tenaga perkapalan mitra, sebutkan aja Pak CV siapa gitu ya. Langsung CV itu. Iya. Samudra. Nah ini jangan bilang PTV ya Pak ya. Ini nanti harus diinikan ya. Nah, mitra CV Samudra. Oke, membangun ini. Nah, ini nanti Pak membangun hanggar, mentransfer ini kan bisa dirupiahkan, Pak. Ya nanti ada ya, saya punya biaya in-kind-nya ada, Bro. Ini nanti template-nya harus diperbaiki ya, Pak ya? Ya, Bro, ya. Ini harus mengikuti template 2022 akademik ya. Jadi kita ngajukan yang akademik aja, yang duitnya sudah clear ada, gitu ya. Yang lain-lain tolong disesuaikan ya Pak ya. Nah, RAB sebentar, pelabuhan nelayan ini saya ingin tahu. Jadi mitranya ini CV tadi ya Pak ya? Ya dari Samudra Timur Raya. Sebutkan itu totalnya berarti 120. Dalam bentuk in-kind, Bro. Iya, semua dalam bentuk in-kind. Iya. Berarti total, nah nanti harusnya dalam bentuk totalnya berapa total pembiayaannya Pak? Di bawah sekali Bro ada jumlah. Ya itu. Nah, ini. Ya. Ya, Bapak kecil ini itu juga harus 1:1 Pak, nggak bisa ini. Karena ini kan tetap aja tujuannya hanya untuk apa ya, bukan yang strategis nasional. Jadi kalau hanya usulannya 368 gitu ya, ini juga carikan agar juga senilai 368. Toh boleh in-kind Pak ya. Tadi yang pembuatan hanggar mana ini transformasi hanggar, buktinya enggak? Padahal kan tadi ada Bapak kan di atas. Jadi begini, Bro. Halo. Iya. Jadi pada saat kita dapat dari reviewer sebelumnya itu, kalau misalnya hilirisasi produk ini diperuntukkan kepada masyarakat, maka nilainya itu 1:3. Enggak, itu bukan salah itu Pak. Itu ini. Pokoknya Bapak nggak usah mikir yang dulu. Sekarang mikir yang sekarang ya. Yang dulu itu pokoknya salah. Itu karena itu PTV yang spesifik nilainya nggak terlalu banyak. Sekarang menurut saya, Bapak nilainya jangan 300, harus dinaikkan Pak.
Siap, Prof. Menurut saya loh ya, yang visible gitu ya menurut saya. Bapak buatlah katakanlah 600 atau yang lebih visible ya Pak ya. Iya, Prof. Yang kemudian ini ya, tetapi juga mitranya harusnya ya 600 gitu loh Pak. Yeah. Jadi mitra itu contohnya di sini sebentar. Tadi peran mitra, mohon maaf nih. Ini ya, yang di bawah ya Pak. Yeah. Yang mitra tadi mana ya Pak? Yang merancang apa tadi Bapak? Nah ini kan, ini kan, ini kan sebenarnya nilainya juga nggak kecil kan Pak? Mitra ini membantu membangun hanggar, transfer iptek, produksi perahu ikan cadik, fiberglass, sekaligus sebagai pendamping untuk nah ini kan pendampingannya, sebutkan saja Pak bahwa pendampingannya mungkin konsumsinya dari Bapak disiapkan, tetapi pendampingannya itu kan dari mitra, berarti kan dinilai uangnya mitra berapa, kan gitu kan Pak, kan in kind. Siap Prof. Ya. Jadi kan tidak dalam bentuk dia harus nyetor uang cash gitu loh Pak, maksud saya. Ya. Nah, tetapi jasa mereka pada saat melakukan pendampingan sehari itu sebenarnya harusnya dia gaji berapa juta gitu kan? Ya itu kan dihitung sebagai pendanaan dari mitra gitu Pak. Siap, Bro. Itu ya Pak ya. Paham ya? Budian juga begitu ya. Jadi kalau yang tadi misalnya sekian itu ya NK-nya harus itu. Jadi tenaga pada saat ini man-nya untuk misalnya melakukan narasumber katakanlah ya tim pakar dari mitra pada saat memberikan pendampingan itu harus dihitung sebagai jasa yang harus kita bayarkan. Tetapi sumber pembayarannya dari mitra gitu loh maksudnya. Baik. Sehingga kita bisa melihat kesepadanan penganggaran dari mitra dan dari dikti. Gitu ya. Ini Pak, Bapak kalau kemudian saya sarankan sih 300 sekian terlalu kecil. Tapi saya sepakat untuk Pak Amir jangan di atas 1 miliar, gitu kan ya? Ya, siap. Bawah 1 miliar. Nah, nanti pendanaan dari mitra di mana-mananya itu harus dieksplisitkan, gitu kan ya? Siap, Bro. Ini sudah ada berapa ini? 120. 120 dari mitra, Bro. Nah, iya. Jadi nanti harus kalau Bapak mengusulkan 500 dari mitra juga harus 500, Pak. Tapi dalam bentuk in kind, tidak ada cash gitu ya. Jadi 1:1 ya, Prof? Iya, 1:1 ya. Oke. Untuk semua ini adalah nanti 1:1. Punyanya Bu Dian juga 1:1, Bu Erna itu juga harusnya 1:1. Yang untuk Pak Amir juga 1:1. Nah, ini yang kira-kira gambarannya ya, Bapak dan Ibu sekalian. Untuk yang lainnya, artinya dengan gambaran yang sudah saya sampaikan ini, tentunya bisa melakukan adjustment terhadap proposal masing-masing. Oke. Jelas Pak Amir? Jelas, Prof. Ya. Oke, berarti bisa diperbaiki dalam waktu berapa lama, Pak Amir? Ya, nanti kita atur strategi, kita nanti mana yang lebih urgent. 1 minggu cukup? Insya Allah, Prof. Ya, Budian juga maksimum 1 minggu ya, Budian ya. Baik, Prof. Mohon maaf, harusnya yang ngomong gitu Bu Rektor. Ya, yang saya nyamak soal. Dari Prof malah jadi ini tuh Budian langsung sebelum 1 minggu selesai. Siap, Prof. Itu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Paling tidak mohon maaf ya ini Bu Rektor 2 ini karena saya jam ini. Saya tuh ini jam 3 juga harus tapi saya mau ke dokter gigi dulu. Jam 3 itu saya sudah harus ke UPN Jawa Timur juga untuk mumpung saya ada di Surabaya, mereka mau ketemu bicara terkait dengan PKKM. PKKM kan Senin akan kita launching. Begitu ya. Iya, iya. Jadi UPN Jawa Timur kan sudah saya minta untuk nyusun task force. Paling tidak ini ketemu strateginya seperti apa, program-program besarnya seperti apa sehingga mereka bisa nyusun ininya gitu. Ya. Baik, Prof. Ini saya di Surabaya tapi malah gak libur gara-gara. Oke. Saya kira itu untuk sementara ya Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf ya Bu Rektor, saya mungkin baru bisa sampai di sini dulu. Nanti kalau kemudian Bapak Ibu ada yang ini kan silahkan saja coba
seperti ini ya, saya skimming saja, terus mungkin komentar-komentar ininya bisa saya sampaikan gitu ya. Atau kalau mau ini ya coba nanti perkembangannya, siapa yang lainnya nanti di Sabtu minggu depan atau apa kita bisa ini kan. Tapi dari sini tolong semua diperbaiki dulu. Nah nanti kan kalau Budian sama Pak Amir kan sudah clear nih ya, berarti minggu depan kalau mau yang dikonsultasikan jangan Budian sama Pak Amir lagi, yang lainnya yang kemudian butuh konfirmasi yang krusial gitu, ada yang ragu. Kalau semua sudah fix, nggak ragu ya nggak usah konsultasi. Itu menurut saya. Prof, kalau misalnya saya butuh waktu 2 menit bisa. Dalam berapa Pak Amir? 2 menit aja Prof, saya share screen bisa Prof di akun Kedirect kan. Ada yang ingin saya tanyakan di sana. Silakan. Ini di sini, Prof. Jadi di akun Kedirect itu artinya bukan kita upload proposal saja, tapi ada pointer-pointer yang harus kita isi juga. Nah ini pointer-pointer yang harus kita isi ya Prof. Ini yang kebetulan untuk apa namanya? Pak berarti masuk yang umum Pak, jangan tematik khusus Pak. Khusus itu Bapak masuk di mana? Ya ini kita pakai akun dari apa? Dari universitas. Jadi pada saat saya buka ya sudah muncul. Nggak mungkin Bapak akun dari ya akunnya pasti akun Bapak lah, Bapak daftar kan? Ya, tapi kan kita ada nama UPNVJ di sana. Ya. Nah, jadi ini baru saya lihat ini template baru keluar ini, Prof. Iya. Nah ini yang terakhir saya lihat di sini ada yang harus kita masukin ini pengaturan kepemilikan HKI ini, Prof. Yang harus kita unggah dalam bentuk dokumen, dalam bentuk PDF. Yang saya mau tanyakan ini maksudnya apa ya, Prof? Maksudnya begini Pak, paling tidak kan nanti UPN kan harus ada kerjasama dengan PT Samudra, kan harus ada PKS ya Pak ya. Nah di dalam PKS itu karena ini, mohon maaf menurut saya, kan tadi ini penciptaannya produknya ini itu murni dari UPN ataukah dari PT Samudra? Pertanyaan saya. Nah, Bapak harus paling tidak ada kesepakatan dalam hal ini kan nggak mungkin kesepakatannya Bapak, tapi paling tidak harus dari institusi bahwa ini nanti begitu ada diluncurkan di masyarakat, hakinya terkait dengan desain itu akan melekat di mana? Apakah di PT Samudra ataukah di UPN? Bapak sebagai insan UPN. Itu Pak. Nanti masuk di itu ya Prof. Ada perjanjian kerjasama mungkin. Iya, betul. Bapak harus ada PKS. Dalam hal ini universitas harus ada PKS. Apakah PKS itu selama ini boleh LPPM membuat PKS dengan Dudi ataukah harus rektor? Itu sesuai dengan aturan yang ada di perguruan tinggi, Pak. Tapi tidak mungkin Bapak yang membuat PKS dengan PT Samudra. Iya, Pak. Itu ya, Pak ya. Nah, di dalam PKS tersebut itu nanti harus diatur bahwa ini itu nanti hakinya supaya tidak menimbulkan masalah di belakang hari, Pak. Oh iya. Gitu ya. Kalau dia sebenarnya CSR sebagai hanya membantu ini ya harusnya kalau saya sih HKI-nya harusnya melekat di Bapak atau di UPS sebagai UPN gitu. Ya didiskusikan Pak dengan CV Samudranya gitu, PT Samudranya Pak ya. Ya, siap, Bro. Ya. Ya, baik Prof, terima kasih, Bro. Ya. Baik, karena Prof sudah waktunya, terima kasih ya Prof atas waktunya dan mungkin izin untuk Sabtu depan mohon waktunya juga pasti akan ada ini banyak juga teman-teman yang ingin juga dibedah seperti ini walaupun skimming seperti tadi karena sangat bermanfaat. Mudah-mudahan Prof bisa hari Sabtu jam seperti ini ya Prof ya. Atau Minggu ya. Sabtu atau Minggu ya. Iya, Sabtu atau Minggu. Ya. Monggo. Terserah mengikuti Prof aja. Ya. Ya. Ya, Minggu aja ya. Kalau Sabtu kadang-kadang saya masih ada kegiatan kantor. Oh ya, baik.
Gitu baik, ya. Sabtu. Nah, mungkin ini semua teman-teman seminggu ini kita akan memperbaiki lagi. Nanti siapa yang bergiliran, mungkin bergiliran bisa dapat jatah untuk di-skim bersama Prof. Bapak Ibu, Prof, satu lagi mungkin saya ingin meminta tolong kepada teman-teman untuk bisa nggak memasukkan proposal ada yang kaitan dengan hukum, karena hukum ini agak sulit kalau berdiri sendiri ya. Jadi barangkali bisa disisip-sisipkan kebutuhan untuk expert dari Fakultas Hukum dan mahasiswa Fakultas Hukum, gitu ya. Nah, itu sangat bisa. Jadi untuk teman-teman tolong. Mohon maaf itu kemarin itu dari UNS itu malah dari prodi hukum yang dapat. Misalnya dia menganukan untuk meteran, artinya itu meteran pengaturan pembagian air di suatu desa di Karanganyar. Kan dia masang meter. Nah, itu kan sebenarnya justifikasinya dari sisi aspek hukum bahwa dia harus memenuhi ini. Gitu malahan. Saya juga surprise juga. Gitu. Dan itu it's okay. Yang perlu untuk hukum Pak Halim mungkin perlu ngobrol juga ini bidang hukum apa selain disisipkan dengan teman-teman ya. Mungkin disisipkan aspek hukumnya, tapi yang hukum sendiri ternyata bisa ada peluang juga untuk berdiri sendiri. Iya, ada peluang, Bu. Ya, mohon izin Prof, Bu Rektor. Di kita kan ada satu tim proposal ini, mungkin kalau berkenan Bu Rektor, hari Minggu depan bisa salah satunya mungkin. Iya, boleh. Fakultas Hukum ya, boleh. Tapi sudah diperbaiki dengan format yang tadi Prof arahkan ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih hari Minggunya sudah digunakan untuk ini. Prof, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung sekaligus mumpung ketemu Prof. Untuk hari Selasa, Prof berkenan bisa ke RSPAD, Prof? Hari Selasa. Selasa tanggal 16 ya? 15 ya? Iya. 15 Prof untuk visitasi. Berapa ya Bu? Soalnya saya tanggal 15 itu harus nerima rektor Unpad yang harus dibantu karena banyak masalah ini. Oh, pagi Prof jam 9 tapi sebentar sepertinya hanya untuk bagian perguruan tinggi nggak sampai 1 jam. Jam 9 Prof. Saya coba nyikan ya. Assalamualaikum. Ya. Baik. Saya jemput aja Prof biar cepat. Nah, jemput di Surabaya. Dijemput Prof biar cepat. Saya yang jemput. Enggak, nanti saya berangkat dari ini aja berarti jam berapa? Sebentar saya cek jadwal saya ya hari ini. Ada Gatot Subroto, Prof. Sebentar, Gatot Subroto. Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau live silakan. Ini sudah selesai acaranya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Rektor. Terima kasih Bu. Sebelumnya mohon izin Ibu Rektor, Bapak dan Ibu untuk yang belum mengisi daftar hadir kami persilakan untuk mengisi daftar hadir yang telah dikirim melalui chatroom. Baik, demikianlah acara pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Cici serta Bapak Ibu yang telah hadir pada minggu hari ini. Semoga dapat diaplikasikan di UPN Veteran Jakarta. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mila. Terima kasih Rektor, Prof. Cici. Terima kasih masukannya. Ya, sama-sama. Saya coba ya Bu Rektor. Ini mungkin saya sih nerima Rektor Unpad itu jam 11 paginya itu ada rapat, mungkin bisa saya inikan lah. Sebentar. Waduh. Karena ini butuh ini Prof. Aduh, untuk yang spesialis ini butuh all out-nya, terutama katanya kalau misalkan ketua dewas bisa hadir itu ini sekali gitu sangat ini. Jadi untuk saya saya coba gitu ya. Jadi kalau kemudian dari Cipete ke sana berapa lama ya kira-kira ya Bu Rektor? Cipete ke Gatsu sekitar 45 menit mungkin ya Pak Pras? Ya. Oh di Gatsu ya? Iya, Gatot Subroto, Prof. Iya. Sampai ya. Mungkin di Senen, Prof. Gatot Subroto Senen itu, Prof. Senen. Menteng Senen. Oke, saya usahakan deh. Saya diinikan ya ke ini supaya artinya jadwalnya difikskan ini dibuat undangannya supaya saya berikan ke sekretaris biar diagendakan. Kadang-kadang saya lupa
Sudah, Kebanyakan ini kemarin tuh sempat lupa juga, kebablas, kasihan. Padahal ya perlu penguatan dari saya juga, cuman saya kadang-kadang kebablas. Nanti saya kirim, Prof. Bentar lagi. Ya, oke. Terima kasih, Pak Pras. Nanti boleh dijemput juga, Pak Pras. Iya, jemput, nggak apa-apa. Takutnya khawatir RSPAD-nya muter-muter ini juga. Ya, Prof. Baik, terima kasih, Prof. Biasanya kan saya kan di sama sopirnya kan jemput dari rumah. Saya nggak tahu sih Pak Harno, kayaknya sih mungkin muter-muter ya. Kalau tahu diberitahu jalannya. Ya, saya jemput aja, Prof. Minta. Saya mohon alamatnya nanti. Ya. Dari kampus langsung ke kediaman. Ya. Di Baik. Dewantara. Ya, oke. Ya, baik, Prof. Selanjutnya PKKM setelah matching fund kalau UPN Jakarta, Prof. Mohon bimbingan lagi. Ya. Baik. Kita lihat nanti deh. Terima kasih. Kalau menurut saya kalau PKKM memang tampaknya karena belum pernah ya harus saya coba lihat kalau Sabtu memungkinkan sudah Sabtu aja full untuk PKKM sama matching fund ya Bu Sama Rektor matching ya. fund Saya ya. cek. Bisa luring ya Prof? Kalau Sabtu minggu depan, saya kan posisi ada di Jakarta. Jadi kalau memang Sabtu saya memang tidak ada agenda yang urgent di Sedijen, mungkin kita Sabtu aja kayak workshop seharian utuh deh untuk bahas terkait dengan PKKM dan mungkin disiplin matching fund gitu ya. Wah, baik. Malah kalau gitu bisa ngumpul. Saya coba cek jadwal saya dulu sama ini ya, Mbak Nina ya, sekretaris saya. Baik. Saya ada yang urgent nggak di hari Sabtu. Oke, terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih. Yuk, Pak Pras, Pak Halim, terima kasih Pak Dekan, semuanya. Ya, silakan